Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jazakallah khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Malam hari ini Allah memberikan kemudahan buat kita semua untuk bersama-sama berkumpul mengadakan ta'lim. Sebentar lagi akan datang bulan mulia, bulan Ramadan. Oleh karena itu, tema pada malam hari ini memaksimalkan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an hudan lin-nasi sebagai hidayah, petunjuk lin-nasi untuk manusia, wa bayyinatin dan penjelas, minal huda dari hidayah, wal furqan dan pembeda. Al-Quran sebagai firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah memiliki keutamaan yang luar biasa. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia, yang mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi orang satu-satunya yang diberikan kewenangan memberikan syafaat, keringanan dosa, penghapusan dosa, mengangkat umat manusia ke dalam surganya, syafaat uzma. Di antaranya adalah karena beliau yang menerima wahyu Al-Quran. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia karena beliau juga yang ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dari 12 bulan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan karena di situ diturunkan Al-Quran. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Karena diturunkan Al-Quran di situ.
Maka siapa saja yang di dalam hatinya, mulutnya, matanya ada Al-Quran yang dia baca atau dia hafal atau dia pelajari atau dia amalkan, ia akan menjadi manusia yang mulia sebagaimana mulianya Al-Quran. Nah, jadi seharusnya hal seperti ini ditanamkan sejak kecil sehingga anak kita itu malu kalau lulus SD belum selesai Al-Quran. Ijazah itu punya nilai, tapi di hadapan manusia saja. Dan mungkin di Indonesia saja. Ijazah Indonesia itu di luar negeri nggak laku. SIM kita itu nggak laku di luar negeri. Harus ikut tes lagi. Karena dinilai rendah. Al-Quran harusnya begitu dari kecil anak kita tanamkan. Nah, sebelum kelas 3 harus sudah hatam Al-Quran lancar. Saya ingat sekali dulu. Saya hatam Al-Quran kelas 2 SD 2 kali. Karena hari itu tidak ada main-main kecuali ke pengajian. Anak-anak sekarang banyak main macam-macam ya. Dulu ya mainnya ya ngaji. Pada maghrib, pada asar, pada subuh, bahkan balapan, ya, lebasang itu balapan. Nek orang melu ngaji ra ono kancane. Sehingga di Kauman tempat saya itu, mbok sak bandel-bandele bocah itu mesti wis katam nek kelas 3 kelas 4 itu. Ya. Mesti lancar nek wong Kauman waktu itu, kalau sekarang tapi insya Allah masih. Nek wong Kauman mbok belingo kaya ngopo bisa maca Quran. Nah. Bukan bermaksud saya membanggakan kampung saya, enggak, tapi itu dulu begitu. Maka kenapa tidak kita lestarikan? Ya, bukan hanya Kauman, semua kampung kalau bisa anak itu diutamakan saat durunge balik minimal sudah hatam Al-Quran. Nah sekarang ya kelas 6 SD banyak yang belum selesai baca Al-Quran. Nah itu. Dan itu tidak membuat orang tua sedih, tidak membuat orang tua khawatir, tapi khawatir nek matematikane abang. Loh. Ini karena pengaruh ghazwul fikri. Maka bulan Ramadan ini manfaatkan. Wujudkan cinta kita pada Al-Quran supaya Allah mencintai kita. Ya. Keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran ini barangkali sudah sering disampaikan, tapi ya disampaikan lagi tidak apa-apa. Karena Bapak Ibu ini sudah sering sekali mendengarkan pengulangan-pengulangan dan tidak bosan. Kalau nggak percaya, nanti pulang ke Indomaret sana. Selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Iya panjenengan ya ora protes toh. Wingi wis Mbak ngono. Datang lagi, selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Jajal teko mlebu metu ping 10 lak di ngoten ki terus. Ya. Karena pengulangan itu sangat penting. Makanya Allah ulang fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban dalam satu surah lebih dari 25 kali. Karena manusia itu cenderung gampang lupa. Manusia ma itu suatu manusia yang dilupakan. Ya ming otak-atik nih. Sing gampang dilalekke, gampang lali iki menungso, ya. Nabi bersabda ya. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in tawwabun. Setiap manusia itu selalu buat salah. Nah, di antara kesalahan itu adalah melupakan kewajiban-kewajiban. Keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
membaca Al-Qur'an kuwi dol tinuku. Ya. Perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Dijamin tidak akan pernah rugi. Nah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 doltinuku jual beli. Nek jual beli agak kurang keren. Bisnis. Padha jane nggih. Bisnis karo doltinuku nek bisnis ketok keren. Bisnis yang tidak akan pernah rugi ada 3. Yang pertama, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan mendirikan salat. Yang kedua, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Membaca Al-Quran, menegakkan salat wajib dan salat sunnah, kemudian berinfak. Ini perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dengan siapa jual belinya? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak berajak-berajake wong masih lebih berajak Allah ta'ala. Lah wong dol tinuku karo wong berajak mesti teko dibayar, ora dinyang, apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa infak itu boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Diam-diam kalau takut pamer, terang-terangan supaya orang lain mengikuti. Jadi infaknya ora kudu dumpetake, okeh diketokke apik. Mbok sing ikhlas urusannya saya dengan Allah, ya. Makanya Nabi sering, siapa yang akan berinfak? Saya Rasulullah Umar bin Khattab. Saya infakkan separuh harta saya. Loh, enggak ada yang bilang, "Oh, pamer." Enggak ada. Abu Bakar seluruh harta saya infakkan. Dan itu diketahui orang. Akhirnya orang pada bareng-bareng. Nah, ini juga menjelaskan bahwa orang muslim itu kaya-kaya. Nabi SAW disebutkan adalah orang yang paling dermawan. Poncak ini goleki wong sing paling dermawan sak Indonesia atau sak Magelang. Duneke dermawan itu mergo infake miliaran to. Nek ming sejuta ya ora dermawan nggih. Bener mboten? Infake miliaran, bangun masjid, bangun pondok, anak yatim, semua ngasih duitnya kaya rantek, itu disebut dermawan. Berarti Nabi sugih no akhire? Sugih. Kenapa kok Nabi miskin? Karena diinfakkan semua. Maharnya Nabi berapa? Niki dikumpulke kabeh, mas kawine dicatet nggih, dikumpulke kalah kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nalika napa mempersunting Ibunda Khadijah, maharnya 20 ekor unta plus 400 gram emas. Hitungan dhewe. Nek 1 ekor unta 40 juta berarti 800 juta tambah 400 juta, 1 miliar 200 juta. Nah, kalau maharnya segitu, hartanya berapa kira-kira? Nah, harta Nabi itu bukan dari berdagang ketika sudah jadi Nabi. Ghanimah. Ghanimahnya itu rampasan perang Nabi dapat berapa? 1/5. Mari dihitung. Pada waktu perang Hunain, rampasan perangnya yang hewan saja nih, hewan saja 40.000 kambing, 10.000 unta. Bagian Nabi berapa? 10.000 kambing, 2.000 unta. Won, manghitung. Niku bagiannya Nabi niku semonten niku. Zuhur diterima, asar habis. Saking dermawannya, apalagi Ramadan melebihi angin. Coba angin itu kan orang hitung-hitung. Saking oke itu, jadi dihapus keanggapan bahwa Nabi itu miskin. Nabi itu miskin karena
kaya cuman setengah jam, 2 jam ngono lho. Le sugih ora mlebu saka sedina. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Nabi SAW pernah sholat jamaah, begitu salam langsung klepat balik kondur kamar dalemipun ngelompat-ngelompati wong pirang-pirang, kaget. Kemudian keluar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tergesa-gesa?" "Saya tadi menjelang salam ingat masih ada 1 cincin yang belum saya bagikan, yang belum saya sedekahkan." Jadi setelah menerima rampasan perang, semua dibagi, gelang, kalung, kabeh dibagi kabeh, lali 1 cincin yang belum diinfakkan. Itu membuat beliau ora khusuk salatnya, langsung batal, salam bukan batal, salam langsung klepat ambil. Maghrib buka puasa pakai air putih. Coba. Menungso kayak ini. Zuhur suguh mblegedu, maghrib ora ana sing di dahar. Niku. Mula kehidupan Nabi itu nggak pernah kaya apa? Kayanya paling cuma 3-4 jam. Sehari lah paling lama. Habis itu miskin lagi. Gitu. Jadi miskinnya itu bukan karena bukan karena kayak kita le pancen ora tau badi. Karena habis untuk infak, tidak ada rasa takut. Nah, karena beliau yakin orang kelakon rugi, tidak akan merugi. Yang kedua, keutamaan Al-Quran, sebaik-baik orang mukmin, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, ucapan Nabi ini sabda Nabi, itu hanya menjadi lintasan saja kalau kita tidak menghayati. Khairukum sapa to sing mboten purun dadi wong paling apik. Sing paling mulya, paling apik mungguing Gusti Allah, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka karena hati kita ini ora patiya nyantel nang ini, wong ngajar Quran gratis. Wong les matematika bayar larang loh. Dibalik ngejing nggih. Saya begitu. Anak saya dulu waktu les matematika, ya, saya sama guru ngaji saya lipatkan 2 matematika. Untuk menghormati Al-Quran. Jadi nek guru les dibayar 500 sesasi, guru Quran 1 juta. Itu makna khairukum wong sing paling apik. Kudune dihormati sing paling apik. Nah, sekarang ini malah tidak. Kebolak-balik. Nah. Oh, nggih. Salur sana. Dalam salur ke anak. Oh, nggih. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini ahlul Qur'an paling istimewa di sisi Allah. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga-keluarga terdekat di antara manusia. Qalu, para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, manhum? Siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, hum ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Qur'an, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Saya sudah berkali-kali sampaikan. Nggih. Panjenengan nek ke RST, RSU niku wonten parkiran khusus dokter, nggih. Atau VVIP, atau direktur, direktur umroh niku ora entuk dinggoni. Apa nek kok jenderal gitu tambah ora entuk karena mereka VIP, orang khusus. Wong khususnya menungso kayak gitu. Bagaimana dengan orang khususnya Allah? Itu. Nah, tinggal kita iman enggak, yakin enggak? Maka di rumah bapak ibu ini harus ada minimal 1 ahlul Quran. Ahlul Quran ra kudu hafal Quran, tetapi
selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Syukur apal Al-Quran. Itu. Tidak harus 30 juz. Juz 30 wis diwalik nek ora 30 juz. Minimal ada Al-Quran yang dihafal. Ya. Rasulullah SAW sabda, man qara'al Qur'ana fi sughrihi, barang siapa yang membaca Al-Quran di masa kecilnya, khallatallahu al-Qur'ana bilahmihi wa damihi. Allah campurkan Al-Quran itu dengan dagingnya dan darahnya. Ya. Jadi Al-Quran itu nutrisi yang paling luar biasa buat anak-anak kecil. Mau cocok, apa nih kok ngapalake? Saya sudah mengamalkan ini 7 tahun punya sekolah Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Ya, ngapal Quran, ngapal hadis itu, alhamdulillah sampai kelas 6 ada yang ngafal 15 juz. 15 juz tanpa salah, Pak. Sudah banyak, ada yang 8 juz tanpa salah. Ini besok ujian 8 juz. Gledek itu. Dan alhamdulillah akhlaknya, yang membentuk akhlaknya siapa? Ya Al-Quran. Gitu. Nah, karena orang-orang itu nggak suka dengan pendidikan Islam, maka mereka bikin pendidikan yang menjauhkan dari Al-Quran. Akhirnya apa? Ono tari-tarian, ono apalagi. Sing ora genah-genah. Coba itu mbok ganti Al-Quran. Nah, di tempat saya pelajaran umum setengah jam. Setengah 2 sampai jam 2. Dah. Ya ora bodoh ki. Nek apal 100 lembar tanpa salah panjenengan wani mungal cah bodoh. 100 lembar niku berapa? 10 juz. Tanpa salah, ndak panjenengan wani muni wah cah bodoh. Hanya karena matematikanya biji 5. Matematika itu gampang carane, tumbas kalkulator pun pinter dhewe. Nek apal Quran niku angel. Bukan saya menyepelekan matematika, bukan. Ya. Supaya kita ini rubah pola pikir kita. Wong sak Indonesia raya 200 juta kok. Donek nek pinter nek matematikane 8. Jajal takoni, Lionel Messi nu ora iso matematika. Ora kudu kabeh iso matematika. Ning Indonesia ini disebut pinter nek matematikane 8, bahasa Inggris 8, fisika kimia 8. Itu pinter. Nek pinter gambar donekke bakat. Oh, ora donekke pinter. Nah, jadi sekian ratus juta itu ya kriteria atau tolak ukurnya pinter meng matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia. Padahal orang yang pinter ini ketika nanti hidup di masyarakat mungkin malah jadi karyawannya orang sing ranking 30. Sing ranking 30 malah jadi bos. Karena memang tidak hanya matematika, bahasa Inggris dan kimia hidup ini. Ya. Tetapi kalau Al-Quran semua orang butuh. Dadal nek pun sepuh ajeng napa? Nek ora maca Quran, Allah akan memakaikan mahkota kehormatan kepada kedua orang tuanya. Saya baca terjemahnya aja langsung. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah memakaikan kepada kedua orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini? Nek wong tuane mawon dihormati kados ngoten, bagaimana dengan orang itu? Ya. Ini keutamaan Al-Quran seperti itu. Nek ora percaya dosa wong sing ngendika Kanjeng Nabi. Ya. Nabi saja itu juga dinaikkan derajatnya karena Al-Quran. Pahala membaca Al-Quran. Nih, saking tingginya amalan baca Quran,
Barang siapa membaca satu huruf kitabullah, maka dia mendapatkan pahala satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Alif lam. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau membaca alif lam mim itu 30 pahala. Nah kalau satu surah berapa? Maka saya bilang kepada wali murid di sekolah saya, sekolah dasar tahfidzul Quran, Pak, Bu, panjenengan nyekolahke putra-putra teng miki, ngeterke bocah, dereng wangsul duking griya, jenengan pun dikirim pahala sak juz. Mang pengke dhewe niku. Karena di sekolah saya, kalau yang sudah hafal di atas 5 juz, itu baru boleh store kalau sudah murojaah 1 juz. Deres tanpa buka gitu. Kalau yang 5 ke bawah setengah juz, pendak dino. Nah, itu pahalanya buat siapa? Wong belum balik, buat kedua orang tua. Ya. Ini saya memang pamer kebaikan itu bendo ngerti. Tak takon saniki. Cobi sebutkan 3 manfaat ijazah SD. Aku nggak mujeng. Ini soal paling gampang loh. Ini ora bisa jawab. Jawabnya ming terus ke SMP. Setunggal malih napa? Ora ono. Ge nyambut gawe, digeguyu nggih. Bukan saya meremehkan, bukan. Itu fakta. Sekolah 10 tahun. Manfaatnya mengge nerusake. Halah, ayo golek ijazah persamaan ya iso to. PAUD 2 tahun. TK 2 tahun, SD 6 tahun. Ijazah ora kanggo gawe. Moko ternak-teri pendak dino antar anak antar istri. Oleh bolak-balik ki duit piro wae gitu. Nah, saya bukan mengatakan ini jelek, bukan, tetapi bandingkan ketika kita sekolahkan mereka Al-Qur'an, hafal 10 juz, 400 hadis. Saya bukan ngomong dopo. Bukan saya ngapusi, mang cek ya Mbak. Setahun mereka hafal 50 hadis. Kelas 1 ini pun hafal 50 hadis. 2 juz. Jam 8 tekan jam 12 niku ngapal Quran kalih ngapalke hadis pun. Hiburane napa? Bahasa Indonesia setengah jam mangke. Ajeng wangsul pun. Jadi pelajaran umum dibuat hiburan saja. Selingan. Ya. Kenapa? Allah akan campurkan Al-Qur'an dengan daging dan darahnya. Mana yang lebih bagus? Nah itu, kalau musik klasik saja bisa mempengaruhi jiwa, apalagi Al-Quran. Nah, kenapa saya sampaikan? Supaya orang itu berlomba-lomba, ayo gawe sekolah Al-Quran. Ya, ijazahnya gampang, goleknya persamaan. Ya, iso pesen biji. Ya, persamaan itu yang penting tanda tangan jadi sudah. Karena itu menjadi hak. Yang penting ada kehadiran sudah. Nah, karena Indonesia kan mengharuskan semuanya punya ijazah SD. Ayo sudah kesempatan. Alhamdulillah. Nah, ini penting. Bayangkan kalau orang tua nyekolahke anak ngapal Quran, setiap hari itu tidak kurang 2 jam maca Quran. Njur ganjaran piro wae niku. Ya. Pahala bacaan Al-Quran yang tartil. Nih. Swargane milih dewe. Maaf bukannya ini. Yang ini swarganya milih sendiri. Ya. Ini. Sebentar. Nah. Swargane milih dewe. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahlul Quran, bacalah
Dan tingkatkanlah bacaanmu, serta bacalah dengan tartil, seperti engkau membacanya dengan tartil ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Oh, kan milih dhewe lho. Wacanen pengen swarga apa? Ya. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, langsung mabus jannah adn. Wis bosen maca jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun, pindah jannatul ma'wa. Jannatul firdausi nuzula, pindah jannatul firdaus. Pokoknya ayat terakhir yang diwaca. Nah, luar biasa toh. Ahlul Quran. Saya yakin kayak gini tuh ora diajarke nang SD SMP kok. Bener nggak? Kalau diajarkan harusnya orang cinta dengan ini, gurunya ya seneng. Nah, ini. Pahala orang yang membaca Quran dengan tartil. Orang yang pandai, yang bagus membaca Al-Quran, ia bersama-sama dengan para utusan yang mulia lagi terpuji. Pahalanya itu sama dengan bacaan para malaikat. Kalau tartil. Sedangkan orang yang terbata-bata dan grotal-gratul, falahu ajroni, mendapatkan 2 pahala. Bedanya ada banget. Angsal ganjaran nemeng loro. Kalau tartil, pahalanya sama dengan bacaan para malaikat. Maka nanti Ramadan itu kesempatan untuk mentartilkan bacaan. Jangan malu. Nek ana sing urung iso maca Quran kok isen niku setan sing marang iki. Nggih. Nyun sewu. Yang dikasih umur 40 tahun belum bisa baca tartil, nanti di akhirat ora ana alasan. Umur piro? 40 tahun. Kok ngasih ora iso tartil? Mboten sing ngajari. Ngapusi to, Gusti Allah dapusi. Ora ana sing ngajari piye wong sing iso ngaji pirang-pirang. Mohon maaf, jangan sampai Bapak Ibu meninggal belum bisa tartil baca Quran. Apa yang akan dijawab nanti di akhirat? Pun, kayak njawab kula mau nisen kok. Tenan tak takoni siji pun tadi dereng coba dicek. Isen toh. Apalagi sama Allah nanti. Ya. Jare kowe tresno karo Gusti Allah, kok Quran wae ora lanyah. Jare kowe wong Islam, kok kitab sucimu wae maca grodal gratul. Kira-kira apa jawaban kita? Ya, wong nang ngarepe bupati kita wis apa? Wis kaya dokter. Dokter itu ndrodok gemeter. Nah ini, saya bukan mau mencari siapa-siapa enggak, tapi tolong ya, tidak ada alasan hari ini kok ora iso maca Quran. Ning kula pun tuwa, Abu Bakar niku mulai maca Quran umur 40. Nah, pancen Islame umur 40 kok. Gitu. Kalau malu panggil di rumah apa? Les. Lebih baik malu sekarang daripada nanti di akhirat. Nggih, bayangke mawon nek tak cek setunggal kita isen niku. Isen konangan le ora maca Quran. Lah nek Gusti Allah kinten-kinten ora mung trimo isen, ya wedi, ya gemeter gitu kan. Maka sebelum terlambat bulan Ramadan, kalau memang masjid ini mau mengadakan, adakan. Ya, ada namanya Saqifa. Ustadz Umar Takwim itu punya metode membaca Quran untuk orang-orang sepuh. 3 kali pertemuan sudah bisa baca. Jangan malu. Wong ini untuk kebaikan. Sing muni malu ki setan itu. Nih. Wong muni a ba anu detong a 1 huruf kali 10 kebaikan. Itu. Al-Quran akan menjadi pembela bagi yang membaca dan mengamalkannya. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang menjadi pada hari kiamat sebagai pembela. Syafi'an, syafaat
bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Jadi nanti bacaan Quran itu akan membela kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin kuat mereka membela kita. Dikubur menjadi penerang. Itu. Salah satu yang menerangi kubur kita adalah Al-Quran. Itu. Karunia terbaik dari Allah adalah kepada Al-Quran. Niki Bapak Ibu, karunia terbaik. Man syaghalahul Quran, yaqul Rabb azza wa jalla. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, man syaghalahul Qur'anu, siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan berzikir sehingga tidak sempat meminta kepadaku, ora sempat donga mergo akeh zikir kalau maca Quran, maka akan aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Terus nek pengen diberi lebih baik dari orang-orang yang berdoa, baca Quran sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya. Dan keutamaan firman Allah dibandingkan perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah dengan di atas makhluknya. Ya, Ramadan nanti manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Baca aja nggak apa-apa, baca saja. Para sahabat itu kalau Ramadan sudah, mereka tidak menggunakan lain untuk baca Quran. Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam. Ya, anak-anak saya itu kalau yang lancar, 1 juz itu cuman 15 sampai 20 menit. Tanpa salah itu ya, 20 menit. Cepet tapi masih tartil ya. Mana-mana al-hadr itu. Itu kalau 1 juz 20 menit berarti 10 juz itu 1 jam 3 juz. Nah, berarti hanya 10 jam. 10 jam itu sudah khatam. Nah, kalau sehari 24 jam berarti masih ada waktu istirahat 4 jam. Itu. Imam Syafi'i sehari bisa 2 kali khatam. Berarti beliau cuma sare 4 jam selama Ramadan itu. Nggak ada kegiatan lain, pokoknya mau Quran tok sudah. Saking mulianya bacaan Quran di bulan Ramadan. Nah, sekarang ini karena kondisi sehingga Lailatul Qadar ijadah nang pasar. Ya, perpegan. Nah, nggak dosa enggak, tapi ya karena keadaan sekarangnya sehingga memang ono sing ijen nang dalan nek mudik dan sebagainya sudah. Sehingga nilai Ramadan sudah sangat jauh berbeda. Saya dapat cerita, wallahu alam apakah beliau masih sugeng atau sudah meninggal. Saya cuma dapat cerita dari orang, saya percaya itu cerita benar. Ada seorang tukang becak di Magelang. Ya. Rumahnya itu Banyu Urip, Njurip kalau nggak salah. Njurip Garjo. Beliau setiap hari nabung. Tujuannya libur di masa Ramadan. Tukang becak nabung pendak dino supaya Ramadan libur. Nah, Ramadan itu beliau tidak narik becak dan beliau khususkan ngatam di Quran. Nah, itu orang cerdas itu. Wis ora tergoda pokoknya Ramadan udan duit khusus untuk Al-Quran. Ya. Semoga Allah merahmati beliau. Kemungkinan sudah wafat. Itu saya dapat cerita kayak gitu. Itu orang cerdas itu. Ya. Orang mulia walaupun maaf cuma tukang becak. Dia tahu bagaimana jual beli yang paling menguntungkan. Membaca Al-Quran. Ahlul Quran itu bukan hanya yang hafal ya, yang rutin membaca Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya. Tidak akan gundah dan gelisah. Iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Quran, fa innallaha la yu'adzibu qalban wa Al-Quran. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bacalah Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menghayati Al-Quran. Ora kelakon sumpek. Coba. Kenapa kita ini tidak bisa menjadikan Quran itu menjadi penyejuk hati? Karena kita nggak paham
artinya. Itu masalahnya. Ngapa kok nangis? Lera mudeng. Nah, kalau kita paham, ya, maka di setiap ayat apapun kita merasa ada hal yang menyentuh hati kita. Coba ayat tentang neraka, ya, ayat tentang surga itu langsung kita, apalagi di malam-malam bulan Ramadan, di malam hari. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ibhath qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu di 3 tempat. Inda qiraatil Qur'an. Yang pertama, pada waktu kamu membaca Al-Qur'an. Yang kedua, wa inda majalisid dzikr. Pada majelis-majelis dzikir, majelis ilmu seperti ini. Yang ketiga, indal khalwah. Ketika kamu menyendiri. Tahajud malam hari di hadapan Allah SWT. Ya, cari hatimu, kata Ibnu Qayyim. Fa'il lam tajidhu, kalau kamu nggak menemukan hatimu di 3 kesempatan ini, fas'alillaha ayyamunna 'alaika qalban fa innahu laisa laka qalbun. Minta sama Allah agar Allah mengganti hatimu karena kamu nggak punya hati. Nek maca Quran kok ora rumangsa niku gawe kula, gawe jenengan. Men teko apa? Berarti hatimu tidak ada di situ. Ya, hatimu ora melu maca. Itu maksudnya. Wes minta ya Allah, pahamkan hati saya dengan Al-Qur'an, itu. Suatu hari Dr. Muhammad Iqbal, itu seorang cendekiawan muslim dari Pakistan, sudah jadi doktor dia. Sudah sarjana S3 nih. Pulang ke rumah bapaknya, deres. Bapaknya bilang, ulangi bacaan. Ulang lagi. Ulangi. Iqra. Dia masih belum paham. Sampai ketiga, bacalah. Kamu belum baca. Ketiga lagi, suruh ulangi lagi. Apa maksud ayah? Saya sudah mengulang-ulang bacaan itu. Ayah selalu mengatakan ulangi, kamu belum baca. Kata ayahnya, bacalah Al-Quran seakan-akan Allah mengajak bicara kamu. Wis surat kuwi namanya aja surah ya kan? Surat. Wis surat ge kowe ora ge wong liya. Nek cerita Allah lagi cerita sama jenengan. Nek perintah Allah sek perintah kalih jenengan. Nek larangan Allah sedang melarang kamu. Untuk surat saking Imam Masjidil Haram nggih. Undangan nggih. Undangan dari Imam Masjidil Haram. Wah, mesti oleh maca karo ndredeg nih. Diundang haji kalih Syekh As-Sudais. Wah, le senenge ra umum gitu. Nah, itu le maca nganggo ati. Ini kan sama juga diundang sama Allah dan Rasulnya. Kowe maca tak kei ganjaran koyo ngene. Nah, cuman karena kita itu ya memang tingkatan iman kita itu kata Nabi ya, ada seorang namanya Handolah. Angger bareng ngaji ini semangatnya langsung tinggi. Bali koyo-koyo arep ora mikir donya. Bareng tekan omah beda meneh. Bingung Handolah, aku kok koyo ngene ya. Ngaji karo Nabi semangate ora umum, bareng tekan omah loyo meneh. Akhirnya, aku wis dadi wong munafik iki. Nah, faqih Handolah. Curhat sama Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, kula pun dadi wong munafik. Kok iso? Wah, kula niku nek cedak Kanjeng Nabi mendengarkan nasihatnya, wis jan kaya-kaya ora arep mikir donya. Nek bareng tekan omah, apa do? Niki hadis sahih ini cara Jawa nggih. Ben rada apa do niki? Wah, jenengan wae kaya ngono. Apa kok
langsung lapor sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, Handalah bilang dia telah jadi munafik. Nah, coba ceritakan, wahai Handalah, ya, sesungguhnya ya, iman itu ya sebentar begini, sebentar begitu. Kadang naik, kadang turun. Ya ngono ki biasa. Nek kowe iki imanis kaya nek nang ngarepku terus, itu kata Nabi, ya. Metu saka masjid disalami malaikat sampean ki. Pulang ke rumah disalami malaikat. Malaikat pun ikut ke dapur, ke kamar mandi. Saking soleh kowe jenengan. Walakin sa'atan. Urip ki ora kaya ngono kuwi, ya. Ketika semangat, ya semangat. Nek tekan rumah ya biasa meneh. Nah, itu. Jadi, itu seperti itu. Nah, ini mumpung kita sedang menghadapi Ramadan untuk apa? Meningkatkan semangat. Nanti habis Ramadan lo ini rapopo. Ya. Ini Ramadan ampun ya. Perumpamaan orang yang tidak pernah membaca Al-Quran. Alladzi laisa fi jawfi syai'un Al-Quran kal baitil kharib. Orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya sesuatu dari Al-Quran, boh itu bacaan, boh itu pemahaman, ya, boh itu hafalan, maka seperti rumah yang roboh. Ora kena dinggoni, ambruk, udan ya kudanan, angin kademen gitu ya. Itu. Maka supaya rongga badan tubuh kita ini tidak roboh, perbanyak baca Al-Quran. Ya. Perumpamaan rumah yang selalu digunakan untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit, sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Ini. Jadi nek wis ketok sekolah langit kan gampang le niteni. Oh kae gawe maca Quran itu. Maka malaikat akan selalu mendoakan orang-orang seperti itu, ya. Nasihat para ulama tentang keutamaan Al-Quran. Kalau tadi hadis semua, nasihat para nabi, nasihat Nabi Muhammad SAW. Ini sekarang para ulama. Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, ya, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih memberi nutrisi kepada akal dan jiwa, lebih menjaga jasmani, serta menjamin kebahagiaan dibandingkan istiqomah membaca dan memahami kitabullah Al-Quran. Saya pernah dapat testimoni dari seorang wali murid. Biyen niku saderenge ngapal Quran, matematikane bijine 5 terus, sakniki 8. Ya ini. Karena Al-Quran menutrisi, ya, bukan cuma otak, hati dan badan. Nabi bersabda, kalau anak kecil membaca Al-Quran, maka Al-Quran bercampur dengan daging dan darahnya. Itu. Maka, ya, anak-anak itu biasakan baca Al-Quran. Ini. Beliau lagi mengatakan, sesungguhnya apabila seorang membaca Al-Quran dan menghayati maknanya, maka itu akan menjadi salah satu sebab terkuat yang akan mencegahnya dari semua macam kemaksiatan dan sebagiannya. Menghayati maknanya. Tombo hati ono 5 perkarane. Itu bukan omongan sembarang orang. Yang ngendika itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Salah satunya maca Quran sak maknane. Nah, kelemahan kita itu tidak memahami maknanya. Maka yang sudah lancar hafalan bacaan Qurannya tambahi. Sempatkan untuk membaca terjemahnya, maknanya, ya. Maka di rumah harus ada terjemahan Al-Quran. Itu. Ya nggak ada beli, ojo nunggu gratisan. Tuku, ya. Murah kok sekarang ada 80.000, 100.000. Sempatkan baca.
Bikin halakoh kecil di rumah kalau nggak sempat ya. Karo bojone, dipacake itu. Itu kemesraan yang sangat bermanfaat. Coba diwaca aku sing nyimak gitu. Di tempat saya, sekolah saya ini, kalau ada orang tua mau nyekolahkan anaknya, yang dites siapa? Wong tua nih. Ono sekolah ngene. Jadi nek Pak Ustadz niki kalau ada nyekolahke anak, coba diwaos Qur'ane. Itu begitu di tempat saya. Kalau bacaan Qur'annya nggak lancar, bapak putrane pengen hafal Qur'an to. Nggih, apa jenengan kok mboten saged maca Qur'an. Nah. Itu. Alhamdulillah sekarang ini hampir semua wali murid ya bisa baca Qur'an. Mau nggak mau. Karena dia akan mentasmi anaknya. Karena kalau kita nggak bikin kayak begitu, ya, maka umat kita akan semakin lama semakin jauh dari Al-Quran. Ya. Kenapa di Palestina, di Gaza itu Israel kewalahan? Gaza yang luasnya mungkin cuma seluas Jawa Tengah, itu setiap tahun menghasilkan 1.000 penghafal Quran di bawah umur 10 tahun. Setiap tahun ono wong 1.000 bocah lulus SD hafal Quran. Itu. Minimal mereka itu sudah menyatu dengan Al-Quran. Wong Arab wis paham mesti. Gitu. Itu salah satu kekuatan. Dan sejarah mencatat para panglima-panglima perang itu sebagian besar hafil Quran. Gitu. Sahabat yang paling banyak syahid adalah orang yang hafal Quran. Karena memang oleh Allah diutamakan, didahulukan mereka. Itu. Maka kalau kita nggak hafal Quran, minimal satu di antara keluarga kita ada yang hafal Quran. Rasulullah SAW mengendika hadis sahih, barang siapa yang hafal Al-Quran, memahami maknanya, menghalalkan yang dihalalkannya, mengharamkan yang diharamkannya, wajib baginya masuk surga. Dan ia dibolehkan, diberi izin, memberi syafaat 10 orang terdekatnya yang semuanya sudah wajib masuk neraka. Nyafaati wong 10. Itu. Tidak harus 30 juz. Hadisnya malah man qara'a, barang siapa membaca Al-Quran, menghalalkan yang dihalalkan Quran, artinya melaksanakan Al-Quran, ya, menghalalkan dihalalkan, mengharamkan diharamkan, maka ia akan dijamin masuk surga. Bukan cuma dia, ditambah 10 keluarganya. Apa meneh sing hafal Quran dan mengamalkan. Nah, ini semua kan dibanding ke selembar ijazah kan ora sebanding gitu loh. Waktune padha hasilnya beda. Sampai kula tak jelaske, Pak. Nek masih kurang percaya jenengan kok ijazah takon mangke nek lulus mriki ijazahnya pripun? Pun jenengan mang betok ijazah SD terus mendaftar kerja lak digeguyu. Tapi coba ada anak usia 18 tahun datang ke masjid. Pak, kula insyaallah pun hafal 10 juz. Silahkan dites. Saya butuh pekerjaan. Kira-kira pekerjaan apa? Mulang ngaji, imam traweh gitu. Langsung ora takoni, wong sing arep ngetes wedi. Teko dirungokake wacane apik pun monggo. Ijazah ora takoni. Nah, itu. Bukan maksud saya merendahkan ijazah, bukan, supaya yang selama ini wong do keweden gitu ya. Akhirnya waktunya ya bertahun-tahun wong Indonesia itu mesake tenan. Sabari ra umum sekolah niku. PAUD 2 tahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun, pun 10 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, hurung iso nyambut gawe. 16 tahun sekolah ora payu ijazahe, coba. Mongko ora gate akeh tenan lho niku. Bareng lulus
do coret-coretan ora do salat. Niku hasilnya. Jajal, sekolah 16 tahun lulus do ninggalke salat. Ini namung sedina, bukan ming sedina. Coba, wong sing wedi dosa itu walaupun seumur hidup ora wani ninggalke salat, walaupun cuma satu kali waktu. Kok wani zuhur asar maghrib, berarti didiane keliru, gitu. Dan itu jutaan yang kayak gitu itu. Itulah hasil pendidikan kita. Di hari kelulusan mereka meninggalkan sholat berjamaah. Bukan berjamaah, sholat bareng-bareng maksudnya. Ora donde isin. Itu. Nah, subhanallah. Ini makanya Al-Quran itu semakin dia dicintai, semakin dia akan mencintai kita. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, jika kamu ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka satukan hatimu ketika membacanya. Jadi nggak perlu banyak-banyak, sithik dipahami maknanya, sithik ya. Bukalah pendengaranmu dan hadirkan dirimu sebagaimana orang yang diajak bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW itu kalau tahajud yang dibaca cuma pendek. Yang paling banyak adalah surat Al-Maidah kalau nggak salah. Fa in taghfir lahum fa innahum ibaduk wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang sampai muwun. Kalau engkau ampuni mereka umatku, kalau engkau azab mereka, engkau maha perkasa ya Allah. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau maha bijaksana dan maha pengampun. Itu diulang-ulang saking tresnane kalih umatnya. Aisyah milih ayat sendiri. Nah, panjenengan kalau tahajud atau witir, pilih ayat sing paling jenengan senengi yang kemudian menimbulkan rasa takut pada Allah. Nopo terserah. Saking pengine swarga, waca ayat tentang surga. Ya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba. Diulang ping 100 ora apa-apa. Nek ngasih urung nangis, ojo leren. Itu. Karena Umar bin Khattab itu kalau baca Al-Quran pas sujud tilawah itu, beliau Allahumma hadha sujud fa ainal buka. Ya Allah, aku sujud kok urung nangis-nangis. Itu. Jadi standar itu sampai taksya'iru minhul qulub. Jadi hati bergetar itu loh dengan Al-Quran. Nah, maka Ramadan besok ya, kalau sampai di Ramadan kok ora iso nangis tahajudnya apa maca Qur'ane, minta ampun sama Allah, atine wis atos sambengkil. Estu niku kula mboten kula barang niku nek tekan Ramadan kok urung tau nangis guguk karo Gusti Allah. Bukan karena lera di dosa, le atine wis atos. Kalau Kanjeng Nabi nangis kok muwon, Umar bin Khattab muwon. Begitu baca Quran tuh enggak tahan karena apa? Diajak ngomong sama Gusti Allah. Itu loh. Karena sungguhnya Al-Quran merupakan firman dari Allah Ta'ala yang ditujukan kepadamu melalui lisan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang punya hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Maka kalau hati kita enggak dihadirkan ya ora akan nangis. Ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, akan kau saksikan ia hancur berkeping-keping. Nah, diwaos mon niku, kok aku hatiku ora iso tersentuh dengan luar biasanya Al-Qur'an, ya. Beliau rahimahullah juga berkata, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Akan tetapi tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Ya, maka ini yang disebut ruqyah. Ya. Jika seorang yang sakit teratur berobat dengannya dan meletakkan pada sakitnya,
dengan penuh kejujuran dan keimanan, penerimaan yang sempurna, keyakinan yang kokoh dan menyempurnakan syaratnya, niscaya penyakit apapun tidak akan mampu menghadapinya selama-lamanya. Bagaimana mungkin penyakit tersebut mampu menghadapi firman Zat yang memiliki langit dan bumi? Jika diturunkan kepada gunung, maka ia akan menghancurkannya. Ini silakan, tapi tidak semua orang bisa. Yang sakit baca Al-Quran sambil tempelkan di yang sakit. Ya ini memang beliau mengatakan tidak semua orang bisa. Kalau nggak bisa ya memang tingkatan kita belum sampai ke sana. Makanya para sahabat tuh ya nek loro untuk baca Al-Quran gitu. Dan ini terjadi di Palestina. Anak kecil kena bom, dia baca surat Ar-Rahman itu. Karena di sana tuh bumi jihad, bumi yang penuh dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Atau diturunkan kepada bumi, maka ia akan membelahnya. Maka tidak satupun jenis penyakit, baik penyakit hati maupun jasmani, melainkan dalam Al-Quran ada cara membimbing kepada obat dan sebab kesembuhannya. Silakan, ini kita penyakit hati atau penyakit fisik sembuhkan dengan Al-Quran. Imam Syafi'i menasihati Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman itu murid yang paling bodoh, dedel. Ini awalnya begitu. Rabi' bin Sulaiman itu muridnya Imam Syafi'i yang paling dedel. Dibaleni ping 80 urung apal. Saking dedele. Sampai akhirnya Imam Syafi'i njuk kene dhewean saking limesake. Tapi beliau tetap istiqomah. Akhirnya Allah bukakan hidayah ilmu. Jadilah murid yang paling luar biasa. Itu. Jadi kalau Kahungan Putra kok rada angel paham, mungkin belum Allah berikan hidayah ilmu, belum difutuh, belum dibuka. Rabi' bin Sulaiman terkenal dedel. Kon balen ini ping 80 durung apal, sing krungu wis apal. Sing krungu tok wis apal, dia belum apal. Tapi Imam Syafi'i tetap telaten. Nah, beliau mengatakan kepada muridnya ini, jika engkau ingin hatimu menjadi baik, anakmu, saudaramu, dan siapa saja engkau ingin agar ia menjadi soleh, maka titipkan mereka di tempat-tempat pendidikan Al-Quran atau bergaul dengan para penghafal Al-Quran. Niscaya Allah akan memperbaikinya dan menjadikannya orang soleh, suka atau suka dengan izin Allah. Niki pengaruh Quran ngasih ngoten nggih. Kumpul karo ahli Quran itu otomatis akan menjadi orang baik. Nah, mula di antara niat kula ya niku. Barangkali di antara murid-murid ini ada yang Allah jadikan ahli Quran terus masuk swarga. Muga-muga kelingan kali kula. Maka saya ngajak ayo. Satu saja cita-cita. Yang sudah sepuh punya putuku siji dadekke penghafal Al-Quran. Yang punya putra siji. Itu akan memberkahi seluruh rumah. Saya nggak cerita bohong. Banyak orang tua murid yang kemudian terima kasih Ustadz, suasana rumah kami berubah. Lah nek tiap maghrib subuh ora entuk ngopo-ngopo kejaba, deres kok. Kita cek tiap pagi. Tadi malam maghrib murojaah enggak. Kenapa? Abi nonton TV. Konangan. Kenapa? Umi lagian. Kita cek tiap hari. Sehingga mau nggak mau, anak itu kan wedine karo gurune. Nah karo wong tuane ora wedi karo gurune wedi. Nah, kita cek. Alhamdulillah. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah berkata, sekalipun engkau berobat kepada dokter-dokter yang paling ahli untuk menyembuhkan penyakit dalam hati dan jiwamu, tidak ada satupun yang mampu menandingi Al-Quran. Maka yang pikirannya mampet, yang sering stres, baca Quran. Orang ngasih seberapa jam hilang. Ya, coba kalau nggak percaya, suntuk, kalau wudhu, maca Quran. Ikhlas ya Allah, berilah aku kelapangan dada. Maka Utsman bin Affan mengatakan
Imam Shalal At-Tasturi berkata, tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Maka nanti saya katakan, nek tekan sedo dereng lanyah maca Quran, mboten saged jawab. Jare kowe muni tesno karo aku, kok firmanku ora mbok waca. Aku kirim pesen. Kan gitu, firman Allah kan pesennya Allah. Ora mbok waca, ngasih kowe ora iso maca. Barang siapa yang mencintai Allah, pasti ia mencintai firman-Nya dan tidak akan pernah merasa cukup saat membacanya. Nah, kalau baca lancar berarti kan memang ora tahu maca. Nah, ini penting sekali. Saya memang sengaja orang yang nyindir, nyeneni, yes. Kebangetan nek ngasih mati urung lancar maca Quran, ora ndek izin, tenan ra izin. Dikasih umur 60 tahun. Hah? 70 tahun, aku wis tuwa. Agek enom biyen ngopo? Banyak tuh orang gitu. Wis kowe wis sing enom, sampean ge enom ya ora. Enom muni jare sing tuwa, bareng tuwa muni gantian sing enom. Saya sengaja ini biar jangan sampai menyesal di kemudian hari nanti, ya. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah lipatkan pahalanya itu kan bendo seneng gitu loh. Ora digelapi. Kaya wong ragu wonten ini. Wis dikai begitu banyak keutamaan sampai swargane milih, ora iso maca. Itulah padha karo dikai diskon 200% ora gumun. Iku nek diskon itu bukan cuma diskon, swarga milih dhewe, ora gumun. Nah, ini ambiyen sampean tak diceritani bahwa Kanjeng Nabi ngendika, barang siapa membaca Quran dengan tartil, menghalalkan dihalalkan, mengharamkan yang diharamkan Quran, maka nanti boleh milih swarga dewi. Kok kowe ra gumun? Nah itu. Imam Fudail bin Iyad berkata, para penghafal Quran adalah pembawa panji-panji Islam. Itu tadi yang saya katakan. Para panglima itu sebagian besar hafid Quran. Karena hatinya dipenuhi dengan Al-Quran sehingga semangatnya paling tinggi. Apa meneh sing hafal surat At-Taubah, surat Al-Anfal, wes paling kendel. Karena di situ janji-janji tentang mati syahid. Tidak pantas bercanda dan bergurau seperti mereka yang suka bercanda. Tidak pantas lalai seperti kebanyakan orang yang lalai. Tidak pantas melakukan perbuatan sia-sia seperti mereka yang senang berbuat sia-sia sebagai penghormatan dan pengagungan kepada Al-Quran. Ini yang disebut dengan Ahlul Quran. Ya. Sahabat Abu Hurairah berkata, sesungguhnya rumah yang selalu dipergunakan untuk membaca Al-Quran akan terasa luas, selalu dihadiri oleh para malaikat, setan akan menjauh darinya dan akan selalu dilimpahi kebaikan. Sedangkan rumah yang tidak pernah digunakan untuk membaca Al-Quran akan terasa sempit, dijauhi oleh para malaikat dan akan dikunjungi setan dan sangat sedikit kebaikannya. Seorang laki-laki berkatanya kepada seorang ulama salaf, seberapa banyak aku harus membaca Al-Quran? Ya, seberapa banyak sih jeruk pirang kebet, pirang jus? Beliau menjawab, sebanyak kebahagiaan yang engkau inginkan. Itu ukurannya nih gue. Pengen bahagia kayak ngopo? Semakin banyak baca Quran, semakin banyak kebahagiaan yang kamu dapatkan. Nah itu. Ini doanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sedang mendapatkan musibah, kesedihan hati dan kegundahan jiwa, kemudian membaca doa ini, pastilah Allah akan menghilangkan semua kesedihan dan kesulitannya, serta menggantikan dengan jalan keluar baginya. Ingkang ngendika Rasulullah ora kelakon ngapusi. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Bukan jila, wa jilaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya yang menyinari dadaku, pelipur dukaku dan penghapus kesedihanku. Niku diwaca kalih dibanyak li maca Quran, ora mung maca dongane ora tau maca Quran, gitu ya. Nah, baca Quran, selesai baca Quran baca ini. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhahaba hammi.
Nabi melanjutkan, lalu seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah kami menghafalkannya? Beliau menjawab, aku anjurkan bagi yang mendengarnya agar menghafalkan dan mengamalkannya. Ini doa yang menghilangkan semua kesulitan dan kesusahan. Nah, dibaca setelah kita baca Al-Quran. Ya, itu. Ini Ramadan kesempatan. Maka sebagai penutup, mari kita bikin rencana strategi Ramadan, Renstra. Siapa yang mau khatam sekali dalam 1 bulan, maka berarti dia harus membaca 1 juz setiap hari. Wah, abot 1 juz dibagi 5. Nek kurang dibagi 10. Sak juz niku 20 halaman. Gitu. Nek bagi 10 berarti sak halaman, gitu. Maka sebelum subuh 1 halaman, ba'da subuh 1 halaman. Sebelum duhur 1 halaman, ba'da duhur 1 halaman. Itu sehari 1 juz. Enteng. Ning angel istiqomah. Wong nek dongkon istiqomah moh geleme istirahat. Enteng tuh nek setengah 1 halaman, sak lembar, sak kebet bukan sak lembar ya. Sak kebet sak halaman nggih. Sak halaman nggih, sarai sebelum subuh, orang ngasih 5 menit. Sarai pada subuh, orang ngasih 5 menit. Niku angger sadurunge salat, setelah salat, sarai sesasi katam. Berarti nek pengen katam ping pindho, sebelum salat 1 kebet. Sesudah salat 1 kebet. Itu ping pindho. Enteng to ketae. Nah, ngomong enteng, maka silakan. Hari ini saya ingin menghatamkan 2 kali. Berarti sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar. Nah, mau 3 kali berarti 3 halaman. Nah, gitu aja terus. Tapi wah 3 kali berarti sedina 3 juz. Waduh, langsung 3 juz gitu kan abot nggih. Nah niku. Bismillah insyaallah saged niku. Nah, mumpung Ramadan itu memang betul-betul Allah kasih kesempatan kita untuk ibadah. Sing abot nang bulan lain di Ramadan terasa ringan. Karena ada 3 jual beli yang tidak akan rugi. Baca Al-Quran, menegakkan sholat dan berinfak fisabilillah. Itu. Nah, gawe ngimbangi le dodolan awan dino siang hari. Awane golek upo, begini golek ganjaran. Gitu apa? Ya. Siang memang waktu untuk mencari nafkah. Nah, sekarang ini digampangkan, Android ada Al-Quran Android kan. Nah, baca. Terus Ramadan dikurangi media sosialnya, banyak baca. Pokoknya jatahnya ya sebelum sholat 1 lembar. Setelah sholat 1 lembar, maka sebulan akan khatam 2 kali. Ya. Gitu aja. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu memaksakan diri suatu amal. Ya. Beliau mengatakan sebaik-baik amal adalah adwamuha wa in qalla. Yang paling continue itu istiqomah, rutin meskipun sedikit. Jadi dirutinkan dari sekarang, ya, dirutinkan. Ba'da sholat sebelum sholat. Kalau enggak dibagi 3 sajalah kalau angel. Ba'da subuh, ba'da maghrib sama ba'da asar katakanlah. Ya. Ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib. Kalau agak susah 2. Waktu yang paling enak untuk baca Quran itu ba'da subuh sama ba'da maghrib. Nah 2 itu. Kalau mau berarti kan setengah juz. Wabot muni setengah juz itu kan. Maka memang paling enteng sebelum sholat dan sudah sholat. Nah gitu aja. Bismillah nggih. Pokoknya minimal 2 kali khataman. Minimal 2 kali
khataman. Mumpung itu bulan Ramadan. Ya. Nah, yang belum lancar baca Quran, janji dengan diri sendiri. Setelah Ramadan sudah mulai lancar. Maka tolong yang sudah lancar, jangan mengejek yang belum lancar. Ya. Allah berikan kemudahan kita, maka jangan mengejek yang merasa kesulitan. Yang kesulitan itu juga pengen betul-betul nek ditawani ya moh. Ini pancen biyen durung patiya ngerti gitu ya. Maka kalau saya sarankan ke DKM, barangkali panjenengan pirsa ada yang belum lancar, malu untuk belajar, tugaskan untuk ke rumah. Mumpung belum sedo. Itu gambarane. Nang akhiratnya harus jawab ngopo, kali kula pun ewoh kok. Ya. Sama temennya aja ewoh. Jangankan sama karo anak putune jajal, "Mbah maca Quran, Mbah." Wah, isen aku. Nah. Isen aku karo putune wae isen minta karo Gusti Allah. Nah. Sama sekali saya tidak bermaksud menghina, tidak. Tapi ini mengingatkan betul. Jangan sampai kita mati durung lanyah maca Quran. Liaran jawab ke kepiye gitu loh. Ya. Oh ngaku tresna karo Gusti Allah kok firman-Nya tidak pernah dibaca. Gitu loh. Ini mudah-mudahan dengan kajian ini memberikan semangat buat kita. Tidak ada istilah terlambat dalam amal soleh. Ya. Kalau kita kemudian meninggal belum lancar, Allah tidak melihat hasilnya, melihat usahane. Gitu. Kenapa saya bilang begitu? Allah itu tidak melihat hasilnya, yang penting usahane. Nabi Nuh niku 950 tahun dakwah, pengikutnya cuma 50. Betul. 20 tahun tambah siji, kelong telu. 20 tahun berdakwah nambah siji. 950 tahun mengenai wong 50. Beliau gagal atau berhasil? Berhasil. Bukan dari nilai jumlah orangnya, saking sabare beliau itu. Hasilnya apa? Kesabaran itu. Beliau disebut ulul azmi, nabi yang paling teguh. Kalau yang dinilai hasilnya, Nabi Nuh itu gagal. Nggih. Amin wong 50 tok. Zainuddin MZ 1 juta umat. Kalah karo Zainuddin MZ, dai 1 juta umat. Nabi Nuh mung 50, tetapi Allah tidak melihat dari hasil. Yang dilihat Allah adalah usahanya. Usahanya Nabi Nuh itu ora bosen-bosen mbok wong siji diwulang. 20 tahun dakwah entuk wong siji. Sing musuhi wong 1000 njajal. Dihitung-hitung lah yo batno rugi tenan nggih. Dimusuhi wong 1000 ming tambah wong siji. Tapi Allah sebutkan dia sebagai ulul azmi, nabi yang paling teguh pendiriannya, paling sabar. Nah, jadi kalau kita sudah punya niat itu, kok tekan sedo durung lancar, sudah ada ya Allah, saya sudah berusaha. Itu nih. Ning nek isin, wah, ini ku setan niku. Aku isin. Enggak perlu malu. Nah, mungkin malu, maka tolong yang mampu ngajari sembunyi-sembunyi di rumah. Estu menika saya tidak bermain-main karena semua akan ditanya oleh Allah. Ya. Tresnamu karo aku kaya ngopo? Karo Al-Qur'an kaya ngopo kan gitu. Nah, itu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang enak di hati. Semata-mata karena kekeliruan saya. Sekali lagi saya sampaikan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat bagus untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Hayati maknanya, pahami isinya, amalkan, kemudian ajak orang lain. Sebagai penutup, ya, Al-Quran adalah yang menghaluskan hati kita, menyejukkan hati. Maka nanti di bulan Ramadan, syukur-syukur sebelum Ramadan, sempatkan waktu di penghujung malam sebelum sahur baca ayat yang paling membuat hati kita ternyuh,
di bulan balani ngasih nangis, maka sebanyak air mata itulah Allah akan ampuni kita, bahkan lebih. Ya. Itu karena memang diantara tanda cinta kepada Al-Quran adalah menangis saat membacanya. Nah, kok bisa sakit insya Allah. Asalkan kita baca terjemahnya dulu kemudian diulang-ulang. Itu Kanjeng Nabi begitu, Sayyidina Aisyah begitu, Abu Bakar begitu. Semua sahabat punya ayat favorit untuk dibaca di malam hari. Nah, panjenengan carilah. Juz 30 itu banyak. Yes. Bab neraka swarga. Wah, ini mesti teko langsung gemeter. Asal maca dengan hati. Saking pengine swarga, diwaca juz aman, amma yatasalun niku. Dibaca artinya, ya. Itu kemudian kita akan merasa betul-betul hati kita tergetar. Nah, kalau sudah seperti itu, insya Allah iman akan bertambah. Nah, mumpung Ramadan, mumpung hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.